Nama saya Noni Rahmawati, asli dari Solo. Di sini saya sebagai pelatih renang. Dari awal terbentuknya Skodi 2018 saya sudah bergabung di sini. Skodi, Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia, pertama kali terbentuk itu tahun 2018. Itu sebuah pembinaan, wadah pembinaan untuk pelajar disabilitas di Indonesia dengan taraf nasional di bawah naungan Kemenpora langsung karena itu program pemerintah dan tentunya dengan pendampingan dari National Paralympic Committee Indonesia atau NPC, di mana NPC itu adalah wadah organisasi disabilitas tertinggi yang ada di Indonesia juga. Dan tujuannya dibentuk Skodi ini adalah untuk sebagai pembibitan atlet-atlet muda, sebagai regenerasi untuk senior-seniornya yang sekarang memang sudah berprestasi di kancah internasional. Jadi jangan sampai Indonesia ada kekosongan nih, misalkan atletnya yang kelas pria misalkan, yang paling ini kan udah umur 30 tahun, nah itu harus diregenerasi dari sekarang, jangan sampai nanti dia udah turun, regenerasinya terlambat. Jadi dia diharapkan jadi kawah candra di mukanya lah untuk regenerasi atlet-atlet disabilitas di Indonesia. Gitu. Tapi untuk asramanya, pusat latihannya, pusat pembinaannya kami di Solo, untuk asramanya di Hotel Agas. Untuk latihannya, karena di Skodi itu kan yang dibina 4 cabur. 4 cabur itu renang di sini di Intan Pari Karanganyar, kemudian ada cabur atletik di Stadion UNS, kemudian bulu tangkis itu ada di Gor Budi Langgeng, kemudian untuk tenis meja ada di Gor Pira, daerah Panur. Pria Wibawa sendiri, pada awal dia ke sini itu yang paling susah itu adalah membesarkan hatinya. Jadi awal masuk itu pria itu nggak percaya diri. Dia secara psikologi itu biar bisa percaya diri, dia itu bisa, dia itu mampu belajar renang di sini. Intinya itu. Progresnya pria dari awal datang sampai sekarang bagus, karena dari awal datang dia itu kan masih menguasainya hanya 2 gaya kami terima saat itu, karena dia kan bergabung di Skodi itu bukan dari awal 2018 tapi dia masuk di 2019. Kemudian kami ajarkan teknik 2 gaya yang lain dan alhamdulillah kemarin saat tampil dia di event puncak nasionalnya itu dia bisa berprestasi di situ. Saya penyandang disabilitas tunadaksa, penyebabnya kecelakaan. Pertama ya saya diperlihatkan dengan video atlet renang dengan keterbatasan kaki 1, kok bisa menjadi atlet gitu. Dan saya itu berpikir, kok bisa ya mereka bisa jadi atlet gitu. Terus saya juga berpikir, apakah aku bisa menjadi atlet gitu. Dan terus saya ditawarin sama tetangga saya untuk mengikuti latihan perlahan-lahan gitu oleh Mas Brian dari Cilacap gitu. Ya dilatih selama 1 bulanan gitu, terus saya dibawa oleh temannya Mas Brian untuk dibawa ke Solo untuk mengikuti pelatihan selama itu. Dan terus saya dimasukkan di PPLP pertama kali, pemusatan pelatihan pendidikan gitu. Dan saya mengikuti event-event pelajar itu sampai papar penas di Jakarta kemarin, dan saya alhamdulillah dipanggil di Skodi, Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Indonesia. Dan sampai saat ini masih berlatih. Saya tertarik renang itu umur 14 tahun. Dari basic belum bisa berenang, ya dilatih gitu, jadinya belum bisa. Kendala yang paling susah itu pas lagi di gaya dada, soalnya kalau di gaya dada itu kan kekuatannya di kaki, sedangkan saya kakinya cuma 1 gitu. Pengen pertama ya masuk pelatnas dulu itu, dan terus mengikuti program-program tersebut, dan saya pengen mengikuti event-event yang di luar negeri, yang internasional gitu, ya Para Games, ASEAN. Yang harus dimiliki pelatih, apalagi kita melatih di bidang disabilitas itu, yang pertama kita harus sabar, yang kedua punya jiwa melayani, karena kan apalagi ini kan anak-anak, mereka masih pemula, jadi banyak hal yang harus kita ajarkan biar mereka itu bisa belajar mandiri, terutama itu. Kalau dari saya pribadi, kenapa saya milih melatih disabilitas? Yang pertama karena anak-anak disabilitas ini unik, kemudian melatih disabilitas itu tantangannya lebih banyak. Terus yang ketiga, punya cara dan harus banyak variasi dalam melatih anak-anak disabilitas.
Misalkan antara tunadaksa, tunanetra, tunagrahita itu beda-beda. Kalau tunanetra itu kan apalagi yang dari awal, yang dari dia lahir tunanetra, dia itu kan nggak punya pandangan. Misalkan, oh gerak tangannya tuh seperti ini loh, kita hanya mengatakan tekuk sikunya, dayungannya ke bawah. Tapi kalau dia kan karena, mohon maaf, dia kan nggak melihat, jadi dia tuh nggak tahu gambarannya kan. Itu bisa aja kita caranya tuh pelatih melakukan, kemudian dia meraba, itu satu bisa. Kemudian yang kedua dengan dia naik, jadi setiap ini kita gerakkan, dia itu kita gerakkan tangannya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa hanya cuman ngomong kalau tunanetra. Kemudian contoh lain kalau tunagrahita kan berkenaan dengan mental ya, atau psikologinya. Nah itu dengan atlet normal kita misalkan ngomong cuma 1, 2 itu dia paham, tapi kalau tunagrahita enggak, kita 1, 2, 3 dia paham, tapi nanti pasti dia lupa lagi. Walaupun dia gerakannya udah hafal, nanti dia lupa lagi. Jadi harus diulang-ulang, bahkan bisa 1:500 lah kalau kita memberikan instruksi ke atlet tunagrahita, seperti itu. Di sini saya melihat pria itu bisa membagi waktu, pintar membagi waktu lah antara untuk akademiknya, untuk prestasinya, untuk rohaninya, dia bisa bagi waktu itu. Kalau pria secara akademik itu tidak begitu jelek ya, dalam artian tidak begitu jelek, itu tidak terlalu di bawah dari teman-teman yang normal lainnya. Kemarin hasil rapot di SMK 9 itu hasilnya juga lumayan lah, dengan dia kesibukan dia sebagai atlet yang sering latihan, bisa mengimbangi teman-temannya yang di sekolah yang lain. Kalau untuk hal yang paling terharu ya mungkin kemarin ya, untuk hasil dari Peparnas kemarin di Papua itu, anak-anak yang di sini hampir semuanya dapat medali. Itu sangat bikin terharu lah. Jadi perjuangan anak-anak yang di sini itu ada hasilnya, itu sangat senang, sangat terharu saya di situ. Yang paling dibanggain ya pas lagi di Peparnas Papua kemarin, alhamdulillah dapat medali 2 perak sama perunggu, event terbesar nasional. Yang paling membuat saya bangga itu saat anak-anak berhasil menampilkan kemampuan terbaik mereka pada setiap event. Apalagi mereka bisa memenangkan nomor-nomor event yang memang mereka pilih. Mereka bisa membawa pulang medali, bisa membawa nama baik mereka sendiri, nama baik Skodi, nama baik provinsi, ataupun alhamdulillah kalau mereka bisa membawa nama baik Indonesia. Jadi untuk di bidang prestasi, semoga ke depan nanti bisa jadi atlet nasional semua, masuk pelatnas semua. Terus yang paling penting itu attitude. Ya, jadi walaupun kalian udah dapat emas berapapun, tapi sopan santun tetap harus dijaga. Misal udah terkenal, jangan melupakan yang mendidik dari sekarang. Mau esok sahur? Iya. Mau esok pada sahur karo apa? Taruh jangan pepek, Jangan tempe. sambal tempe, ya, kayu tabung. Iya. Ya, hubungan saya dan orang tua ya baik-baik saja, sangat rindu lah, soalnya kan saya di sekolah ini hanya 2 kali dalam setahun pulang gitu. Itu pun juga nggak lama gitu. Kalau pesan saya tetap berlatih dengan tekun, meskipun sekarang kan anak-anak itu alhamdulillah yang saya latih saat ini kan di nasional pun mereka juga prestasinya sudah lumayan bagus, tapi jangan hanya bangga sampai di sini aja, karena yang di bawah mereka akan memandang ke atas untuk mengejar mereka, dan mereka itu harus memandangnya ke yang lebih ke atasnya lagi, karena target mereka nggak hanya di nasional, nggak boleh hanya puas di sini, mereka harus meraih yang lebih tinggi, kalau bisa di ajang internasional, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Harapan ke depan untuk Skodi supaya lebih berkembang lagi. Kalau untuk Skodi, jadi
lebih diperhatikan lagi dari pemerintah, karena ya sedikit banyak kita juga udah ada hasilnya untuk prestasi anak-anak yang ada di sini, dan itu prestasi yang luar biasa, tidak hanya tingkat kabupaten, ini tingkatnya internasional. Semoga bisa dikembangkan lagi untuk Skodinya, mungkin bisa dibikinkan asrama sendiri khusus Skodi, terus bisa nambah cabur lagi, semakin banyak cabur, seperti itu harapannya. Ya mungkin kalau orang yang sudah punya kekurangan gini pasti ya mikir udah nggak ada gunanya gitu. Tapi kan saya melihat orang-orang yang di luar sana banyak kekurangan tapi juga banyak kelebihan. Ya saya dapat motivasi itu dari guru saya yang bernama Nasrori itu, tutupilah kekuranganmu dengan kelebihanmu itu. Buat teman-teman semua, saya minta doanya buat atlet disabilitas Indonesia untuk memberikan motivasi dan dukungannya biar semangat, biar selalu kuat menjalani hidupnya yang biasanya dianggap tidak ada gunanya gitu. Ya harus memberikan support untuk menjalani hidup.